Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal-abtar. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kulama tusiku min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utuhi mutasyabihan walahum fiha aswajun mutahharah walahum fiha khalidun. Jamaah kajian ba'da subuh di Masjid Ikhwanul Muslim rahimakumullah, para pemirsa di mana saja yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb pencipta semesta alam. Sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, pengikutnya, termasuk pulau panjenengan yang bisa meluangkan sedikit waktu dengan satu harapan, mudah-mudahan kalau pulau panjenengan termasuk umat beliau yang bisa mempertahankan sunat-sunatnya, termasuk umat beliau yang bisa melaksanakan sunat-sunatnya, sehingga mangke di yaumul qiyamah kita pikantuk syafaat saking beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya melanjutkan tema kajian tafsir Quran surah yang ke-108 yang cukup singkat, bahkan paling singkat adalah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa ta'ala pada dasarnya menurunkan Al-Quran melalui Muhammad. Ada tiga hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu disuruh turunkan khusus kepada Muhammad. Misalnya Al-Kautsar, terbukti di situ ada kata aktoy. Aktoy atau aktoyna di dalam kamus bahasa Indonesia artinya memberi sesuatu kepada seseorang dan pemberian itu dikhususkan kepada yang diberi. Di antaranya adalah inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, bahwa pemberian itu diberikan Muhammad untuk umatnya. At-taina artinya memberikan sesuatu, namun pemberian itu bisa diberikan kepada orang lain. Pengertian orang lain di sini ketika kita tarik adalah bisa diberikan kepada umatnya, contohnya surat Al-Fatihah. Yang ketiga, diturunkan khusus kepada
manusia. Misalnya wal asri, demi masa. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu usrin, dalam keadaan rugi. Itulah sebagai pengantar Bapak yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita masuk ke substansi ayat yang pertama. Inna a'toina kal kausar. Inna, sesungguhnya, a'toina, kami memberikanmu kausar, nikmat yang banyak. Jadi di situ ayat yang pertama ada 3 penggalan. Yang kemarin sudah kita bahas, namun demikian sebagai review. Beberapa ulama tafsir itu menafsirkan bahwa kausar itu adalah kebajikan atau hikmah. Kausar itu adalah telaga. Kausar itu adalah sungai yang ada di dalam tanah. Turunnya Al-Kausar ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama demikian, bahwa menurut Anas bin Malik ketika itu Rasulullah ya berada di dalam masjid, kemudian bahasa tulungagungipun rodok ngantuk, dan ujuk-ujuk dari ngantuk itu non sewu menengadahkan ngaten. Nah, situasi seperti ini itu dipesani oleh salah satu sahabat yang asmanya adalah Anas bin Malik. Kemudian beliaunya, Anas ini, mendekat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, setelah panjenengan dingkluk kemudian mengatakan dan tersenyum, ada apa Rasulullah? Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Rasulullah itu sare kemudian tangi. Nah, namun demikian tidak usah kita debatkan bahwa ketika Anas bin Malik memberi hormatan Rasulullah, mengapa Rasulullah panjangan kok tersenyum? Jawab Rasulullah, iya betul Anas, barusan saya mendapat wahyu ina'a toina kal kausar. Menapa menika kanjeng Nabi? Maka Rasulullah dawuh, yang ini semua saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Saya barusan mendapat surah Al-Kausar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikanmu nikmat yang banyak. Lajeng apa itu kausar ya Allah? Marilah kita simak dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kausar itu adalah kebaikan. Kausar itu adalah hikmah yang berupa telaga atau sungai di dalam tanah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, telaga atau sungai yang ada di dalam tanah itu diberikan kepada Rasulullah, bahwa di situ diibaratkan sebagai surga. Telaga atau sungai yang di dalam tanah itu ketika tangan kita masukkan maka akan keluar. Dawe Ibnu Katsir ngaten, bau yang wanginya itu melebihi wanginya minyak kasturi.
Ketika tangan kita masukkan ke dalam tanah kemudian kita lepas, maka di situ akan memancarkan air putih yang putihnya melebihi susu. Kemudian jika diminum, manisnya melebihi madu. Kemudian Allah menyediakan gelas yang jumlahnya bisa melebihi, bisa setara, itu bagaikan bintang di langit. Dan yang istimewa, sekali minum maka kita tidak akan haus selamanya. Itu menurut Ibnu Katsir. Jamaah rahimakumullah, tentang surga atau segala fasilitas yang digambarkan oleh tafsir tadi itu dikuatkan pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 yang tadi sebagai pembuka yang saya bacakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati, dan seterusnya. Maka kita bahas tafsirnya tersendiri karena cukup panjang. Jamaah rahimakumullah, apa yang saya sampaikan itu adalah pendapat Ibnu Katsir. Kemudian kita masuk ke substansi berikutnya, ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar, artinya dirikan sholat dan berkorbanlah. Menurut tafsir Al-Misbah, ini yang dimaksud pada ayat yang kedua, fasholli, ini adalah berdoa. Dasarnya as-sholatul dzikri, bukan sholat seperti yang kita laksanakan. Menurut tafsir Al-Misbah, kalau misalnya di depannya ada wa aqimus sholata wa atuz zakata, ini wa aqimis sholata yang artinya sholat berkesinambungan, itu adalah sholat fardu atau sholat sunnah. Namun demikian, fasholli yang artinya sholat, ini menurut tafsir Al-Misbah adalah berdoalah. Fasholli li rabbika, itu adalah Tuhanmu, jadi berdoa kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka di situ dari ayat yang kedua ini disimpulkan, fasholli li rabbika wanhar, dirikan sholat fardu atau sholat sunnah, lakukan dengan ikhlas tanpa mencari pencitraan, karena sama ini kok usum banget pencitraan yang sebentar lagi kita akan dihadapkan oleh pesta demokrasi. Bapak yang dirahmati Allah, jadi fasholli li rabbika wanhar ini kita lakukan dengan ikhlas semata-mata untuk Allah. Kemudian kita masuk ke ayat yang ketiga. Inna saniaka wala ba'tar, inna sesungguhnya, saniaka itu adalah membenci. Membenci di sini bisa dimaknai membenci kepada Muhammad Rasulullah, baik secara pribadi atau membenci dengan ajarannya. Maka ayat yang ketiga ini, fasholli li rabbika wanhar, inna saniaka wal abtar wal ab, ditutup dengan
wal abtar. Yang di situ ada kata abstar. Abstar itu adalah terputus. Kesimpulan dari Al-Kautsar yang terpendek ini bahwa ini adalah motivasi Allah kepada Rasulullah yang saat itu oleh orang-orang Yahudi, bahwa Allah itu terputus keturunannya karena nasnya, karena terahnya dari keturunan kakung dibundut ketika masih keadaan, ada yang mengatakan balita, ada yang mengatakan masih kecil. Itu sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, abstar yang artinya terputus ini menurut Al-Kautsar bukan terputus nasabnya, namun demikian terputus imannya. Kesimpulan, abstar ini adalah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, syirik sekecil apapun, itulah yang disebut abstar, artinya terputus imannya, tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tiada katanya yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.